Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Peggy Alesi, guru mata pelajaran Sriwijaya dan Wilanaya di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. SMA Negeri 2 Tanjung Raja ini merupakan salah satu sekolah yang sangat luas sekali halamannya. Sehingga kami bersama Dewan Guru berkoordinasi bersama kepala sekolah bagaimana kalau lahan kosong yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita manfaatkan dengan berkebun. Mari kita lihat. Pada era modern ini, penerapan gaya hidup berkelanjutan menjadi semakin penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan berkebun. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan bertanggung jawab. Berkebun cabai misalnya, menjadi salah satu contoh ide nyata dalam gaya hidup berkelanjutan yang dapat mendukung ketahanan pangan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tantangan dalam menerapkan kegiatan berkebun cabai pada lahan kosong di sekolah untuk kegiatan P5 dengan gaya hidup berkelanjutan meliputi beberapa aspek, yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Siswa dalam bercocok tanam menjadi kendala awal yang memerlukan bimbingan dari guru atau ahli pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, perawatan secara konsisten dan pemantauan secara berkala, baik dari segi perawatan, pemupukan, dan penyiraman. Perlindungan terhadap gulma dan hama yang bisa terpapar terhadap tanaman yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Dari sini, motivasi siswa dapat ditingkatkan secara aktif dalam menjaga dan merawat, serta melakukan rutinitas agar bermakna tentang gaya hidup berkelanjutan. Nilai kontekstualnya mencakup beberapa aspek penting. Nilai kepedulian terhadap lingkungan terlihat dari upaya siswa memanfaatkan lahan kosong secara produktif dan ramah lingkungan. Bergotong royong sebagai nilai yang akan menumbuhkan kerjasama dalam merawat kebun, mengajarkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu dari kegiatan ini dapat menumbuhkan kemandirian serta tanggung jawab, karena siswa belajar merawat tanaman secara mandiri dan tanggung jawab atas hasilnya, dan tak kalah pentingnya kegiatan ini dapat mencerminkan kesadaran dan ketahanan pangan, dan juga pentingnya menjaga sumber daya alam untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bahagia. Diagram alur proyeknya adalah A. Pahami, B. Adaptasi, C. Beraksi, D. Refleksi, dan E. Tindak lanjut. Dalam kegiatan berkebun cabai pada lahan kosong dengan tema gaya hidup berkelanjutan akan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Proyek lebih berfokus pada peran siswa sebagai agen perubahan yang mampu berpikir dan kreatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Siswa diharapkan mampu menghubungkan proyek berkebun dengan teori-teori yang dipelajari di berbagai mata pelajaran. Siswa dapat pula belajar memimpin timnya untuk berkebun, mengatur tugasnya, dan merencanakan sumber daya, serta mengelola waktu mereka untuk mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang penting untuk masa depan. Diagram alur proyek adaptasi. Adaptasi terhadap kondisi di sekolah sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek berkebun cabai dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Adaptasi terhadap kondisi tanah, adaptasi terhadap air, adaptasi terhadap pencahayaan sinar matahari yang baik, adaptasi terhadap hama dan penyakit, adaptasi terhadap ruang terbatas, adaptasi terhadap iklim dan cuaca, adaptasi terhadap sosial dan kultural, dan terhadap skala proyek.
Diagram alur proyek berikutnya adalah beraksi. Siswa sudah mulai menanam dan menyebarkan kebaikan, yakni diawali dari pembibitan. Pembibitan merupakan langkah penting dalam berkebun cabai, terutama untuk memastikan bibit cabai yang ditanam di lahan sudah cukup kuat dan sehat, dengan cara pemilihan benih, persiapan media semai, penyemaian benih, perawatan bibit, pemindahan bibit ke lahan, pemindahan ke lahan atau pot atau polybag. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat mendukung proyek gaya hidup berkelanjutan. Penyiraman yang dirancang dalam konteks P5 tidak hanya memberikan manfaat bagi tanaman, tetapi juga bagi siswa yang belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, penggunaan sumber daya alam yang bijak, dan keterampilan berpikir kritis yang terintegrasi dalam praktik nyata. Penanaman benih cabai dalam konteks proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Langkah-langkah penanaman perlu memperlihatkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan edukasi yang berintegrasi dengan kegiatan belajar siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam seluruh proses penanaman, mengadakan diskusi mengenai pentingnya bibit yang baik, pupuk organik, dan memperhatikan perkembangan bibit setiap hari. Dengan langkah-langkah di atas, para siswa tidak hanya belajar secara bercocok tanam, tetapi mereka juga belajar dan memahami konsep berkelanjutan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dalam pengembangan mutu tanaman, siswa telah memahami bagaimana cara agar supaya tanaman menjadi lebih baik. Pemupukan memiliki makna yang lebih sekedar memberi nutrisi pada tanaman. Pemupukan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, berkelanjutan, dan kemandirian, dan juga selalu mempertimbangkan aspek ramah lingkungan dan mengajarkan siswa praktik pertanian berkelanjutan. Besar harapan kami kepada para siswa untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat merawat, memelihara, serta menjaga tanaman yang berada di lingkungan sekolah, terutama kebun cabai kita ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk berbaik praktik baik kepada Bapak Ibu guru hebat di sini dengan judul Manis Dilihat, Pedas Dirasa. Refleksi dari kegiatan berkebun cabai dalam konteks proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman belajar dan menanamkan nilai-nilai yang diperoleh selama proses berkebun. Berikut poinnya: nilai gotong royong dan kerjasama, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian dan inisiatif, kreativitas dan inovasi, berkelanjutan gaya hidup sehat, peningkatan rasa syukur dan apresiasi, evaluasi kesulitan dan solusi, hubungan dengan profil Pancasila, penerapan nilai kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.